Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang baru bergabung, silahkan sediakan air. Sediakan air 1 gelas atau aqua, karena nanti di penutup kita akan berdoa. Kita akan berdoa untuk pengobatan. Jadi sediakan 1 gelas air atau pakai aqua. Nah, nanti kita akan di akhir kita akan berdoa dan akan mengirimkan energi ilmu al-hikmah hikmatul jabaro agar air itu menjadi air husada, air pengobatan. Sambil menunggu yang lain ya, siapkan 1 botol air mineral, karena nanti di akhir ini saya akan mengirimkan energi hikmah dan doa untuk air itu untuk dijadikan obat. Sambil menyediakan air, kita bertawasul pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wa mursalin wal aulai wa syuhada'i wal ulama'i wal amilin wal musannafin al maqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani wa usalihim wa furaihim summa ila hadrati sahabati Rasulullah ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa usalihim wa furaihim summa ila hadrati sahabati Rasul summa ila hadrati malaikatul muqarrabin ya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa usalihim wa furaihim summa ila hadrati Nabiullah Khidir Bala bin Kamal salam alaihi hadir fi hadzal nahari wal karamah wal ijabah wal hidayah fi hadzal maqsud bi syafati Rasulullah fi yaumil qiyamah bi sirri al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi, sediakan aqua atau gelas, yang bagus sih aqua aja deh. Sediakan aqua karena untuk nanti untuk air pengobatan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'mahu wa yukafihu mazida. Ya rabbana kal hamda kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puja-puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah menghendaki kita silaturahmi walau di media sosial. Alhamdulillah, semoga silaturahmi ini, niat baik kita ini Allah dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah kita untuk menghantarkan kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Insya Allah kelak kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama saya minta maaf untuk para ulama, para asatis, sahabat-sahabat saya di dunia maya, di Facebook. Dengan saya berbicara di sini bukan bermaksud saya menggurui, bukan bermaksud saya untuk menggurui ustadz, ulama-ulama yang ada di Facebook, sahabat-sahabat saya di Facebook.
tujuan saya di sini hanya berbagi keilmuan al-hikmah hikmatul jabaro. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan apa yang saya bicarakan ini, apa yang saya omongkan ini adalah tidak lain buat diri saya sendiri juga. Untuk kajian kali ini saya akan membahas itu bab pengobatan. Bab pengobatan baik penyakit medis dan non medis dengan metode dari ilmu hikmatul jabaro. Bagi yang belum belajar, ini dijadikan iktibar, dijadikan pembelajaran dan dijadikan sebagai wawasan keilmuan diri, sebagai pembendaharaan keilmuan kita. Bagi yang sudah belajar di Al-Hikmah maupun di yang lainnya atau di Hikmatul Jabaro, ini tolong didengar, barangkali lupa, jadi bisa diingat-ingat kembali, karena ini bab pengobatan, ini bab yang penting. Sebelum kita memasuki bab pengobatan, mari kita kirim Al-Fatihah buat guru-guru kita, buat guru-guru saya, untuk pahalanya kita tunjukkan kepada beliau. Kita khususkan baca surat Al-Fatihah ini kepada khususon almarhum Abah Toha bin Siin, khususon almarhum Haji Amilin Abdul Jabbar bin Sarbini, khususon almarhum Haji Odo bin Syekh Abdul Karim Al-Bantani, khususan almarhum Kiai Haji Abdul Syukur Abah Syaki bin Sartawi, khususan almarhum Kiai Haji Fahru Roji bin Kiai Haji Abdul Syukur Abah Syaki, khususan Kiai Haji Bose bin Rausin, khususan Haji Akub bin Ka'bah, khususan Ka'bah bin Usman, khususan Bapak Madrofi bin Haji Akub. Ala haji niyati salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai bab pengobatan ilmu al-hikmah hikmatul jabaro. Dalam ilmu al-hikmah hikmatul jabaro, bab pengobatan itu ada namanya 7 titik, yaitu 7 titik itu dari yang dimaksud dengan 7 hari. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Yang perlu diketahui oleh ikhwan, Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha, Rabu perut, Kamis dada, Jumat kening, Sabtu belakang kepala. Ini apa tujuannya? Nanti saya akan jelaskan, karena ini penting titik hari ini. Jadi titik hari itu, titik 7 hari itu, Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha, Rabu perut, Kamis dada, Jumat kening, Sabtu di belakang kepala. Dan kita baca dulu untuk mengambil keberkahan dari ilmu al-hikmah hikmatul jabaro amalannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Azim, ya Rabbal alamin. Qayyumu yarzuqu ma yasha'ul quwa. Illahi anta maqsudi wa ridqa matlubi wa ufawwidu amri ila Allah. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minina wa basyirni wa bilghani ila mi'atin wa isrina sanatan falu khairan hafizan wa huwa arhamar rahimin. Baik, kita lanjut. Tujuan dari 7 hari itu, 7 titik hari itu, Minggu telapak kaki, tujuannya apa? Jadi begini, saya contohkan, seandainya ada orang datang, kita udah belajar dan kita sudah siap untuk mengobati orang. Kita mengobati ya, bukan menyembuhkan nah itu hakikatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang datang ke kita
penyakitnya ini yang ringan ya, bukan penyakit yang berat, dia penyakit yang ringan. Dia datang ke kita, dia punya penyakit migrain. Migrain itu ada di mana? Migrain itu ada di kepala. Kepala itu jatuhnya mana? Sabtu. Karena kening ini Jumat, Kamis dada, Rabu perut. Migrain adanya di belakang kepala sini, Sabtu. Tapi dia datang ke sininya itu hari Minggu. Misalnya dia punya penyakit, misalnya si A punya penyakit migrain, terus dia datang ke rumah saya hari Minggu. Bagaimana itu cara megangnya? Yang pertama kita tetap Minggu ada di mana? Minggu itu ada di telapak kaki. Yang tadi tuh Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha dan seterusnya. Walaupun dia sakitnya di kepala, migrain, tapi dia datangnya ikhtiarnya hari Minggu ke rumah saya. Hal yang pertama saya lakukan adalah yang saya cabut, yang saya gores atau yang saya buang dari kaki. Saya ambil tuh dari kakinya, karena dia datangnya Minggu itu ada di telapak kaki. Saya contohkan, anggap aja ini telapak kaki ya. Misalnya dia datang, oh saya Pak, saya sakit, saya migrain. Dia datang nih hari Minggu, oh sakit saya migrain Pak. Karena dia datangnya hari Minggu, saya harus ngebuangnya dari hari Minggu, dari kaki. Mungkin orang tersebut bertanya-tanya, kok yang sakit di kepala, kok yang dipegang Minggu, yang dipegang telapak kaki, kan nggak nyambung. Yang sakitnya di atas ke sini, yang dipegang pertama telapak kaki, nggak nyambung. Ya itulah, karena ilmu Allah itu jangan dilogikakan. Jadi anggap aja ini telapak kaki, ini telapak kaki yang sakit ya. Kita baca pin Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Nanti kita silang gini. Kita silang, tapi saat silang itu, silang pertama terakhir kedut, tembak perut. Tembak perut, kedua lagi silang tembak perut. Sambil tembak perut, pas terakhir sambil ucap waras. Saya contohin. Waras atau sembuh gitu. Sembuh. Nah, itu kan Minggu. Naik ke Senin, naik ke belakang lutut. Sama juga di belakang lutut kita gores. Sembuh. Naik lagi ke Selasa, ke paha, pahanya kita gores. Sembuh. Naik lagi ke perut. Kita gores lagi, sembuh. Naik lagi ke Kamis, sini dada. Sembuh. Naik lagi ke kening, sembuh. Naik baru terakhir yang penyakitnya dia ke belakang kepala, gores sambil tembak atau kedut perut, pas terakhir sembuh atau waras gitu ya. Contoh kedua, mungkin ada yang belum paham. Dia datang ke sini, datang ke rumah saya punya penyakit asma. Penyakit asma itu adanya di dada. Dada itu hari apa? Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha, Rabu perut, Kamis dada. Berarti ada di hari Kamis ya. Jadi dia datang ke sini punya penyakit asma. Penyakit asma itu ada di dada. Jadi itu hari Kamis. Tapi dia datang ke sininya, ke rumah sayanya itu, dia datangnya itu hari Sabtu gitu. Jadi gimana caranya? Tetap yang kita utamakan itu hadirnya dia, ikhtiarnya dia datang ke rumah kita itu hari apa. Kalau dia datang hari Sabtu, ya kita pegang dari Sabtu belakang kepala. Kalau dia datang hari Jumat, berarti dari kening kita buangnya. Kalau dia datangnya hari Rabu, berarti adanya di perut, kita buang dulu dari perut. Kalau di Minggu, berarti kita buang dulu dari Minggu, tapi tetap berurutan. Saya lanjutin, dari dia punya penyakit asma, datang ke tempat saya hari Sabtu, saya buang dulu nih ya. Ini nanti ada doanya lagi ya. Ini praktek teorinya dulu. Jadi karena dia datangnya hari Sabtu, maka saya buang, saya di belakang kepala dia saya buang sambil dikedut ya. Ingat, waras, sembuh. Dari Sabtu larinya kemana? Sabtu larinya ke Minggu, hajar telapak kaki. Ini saya
ibarat telapak kaki sembuh, atau waras, terus sambil set gini, tak, ini perut main nembak, ini main lagi nembak lagi gitu. Mungkin bagi yang datang itu, bagi yang berobat itu, dia bertanya-tanya, kok yang sakitnya asma kok yang dipegang dari belakang kepala ke kaki, lanjut tuh dari Sabtu mana, Sabtu ke Minggu, dari Minggu mana ke Senin belakang lutut, kita gores lagi, dari belakang lutut mana ke Selasa ke paha, kita gores lagi pahanya, waras sembuh atau sembuh. Dari paha kita gores lagi ke Rabu ke perut, baru terakhir ke Kamis. Jadi hitungannya tetap 7 titik, tetap 7 titik tuh hitungannya, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, tetap terakhirnya di sini gitu. Itu untuk yang penyakit yang ringan ya. Habis itu baru kita buatin air atau buat air usada. Nanti saya akan ajarkan bagaimana cara buat air usada itu. Kalau penyakit yang berat, kita harus pakai deteksi 3 hak ya. Karena penyakit itu banyak yang lebih gagah. Takutnya gini, di saat kita mengobati itu hak Allah, karena ada 3 hak nih. Penyakit ada 3 hak, hak Allah, hak dokter, hak kita. Kalau jatuhnya di hak Allah, kita ambil, kita pegang, bisa dia sembuh. Seandainya dia sembuh, kita akan yang jadi nalangin, kita yang jadi sakit, kan kita nggak mau. Maunya dia sembuh ya sembuh gitu. Kalau jatuhnya di hak kita, baru kita hajar. Kalau jatuhnya di hak dokter, ya dia suruh, biasa kalau guru saya itu suruh banyak beramal dan ya pergi ke dokter, suruh banyak amal dan emang medis suruh ke dokter gitu. 3 hak ini ya, ingat, 3 hak ini, hak Allah, hak dokter, hak kita. Tujuannya buat apa? Misalnya orang datang ke tempat saya, penyakitnya itu sudah puluhan tahun. Jadi misalnya dia punya penyakit salah satu di badannya, apa penyakit asma, sudah puluhan tahun. Bagaimana caranya? Karena saya itu kita harus masuk kamar dulu, kita sholat 2 rakaat, baru kita angkat tangan kita isi nih jari 7 jari kita isi. Isinya gimana? Baca pin kita, bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi raji'un 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Isi nih. Setelah baca terakhir, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah hamba mohon ditunjukkan awal hari penyakitnya Fulan bin Fulan. Kita tembak nih Senin, di sini Senin ya, kalau jempol Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kita tembak sini. Kita kedut, kita isi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau ini udah diisi, kita pinta lagi sama Allah. Kita angkat tangan kita baca lagi bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, nilai 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali, ya Allah hamba mohon ditunjukkan hari awal penyakitnya Fulan bin Fulan, tolong lipat jari saya. Seandainya dia ngelipat begini, berarti kita tinggal hitung ini Senin, Selasa, berarti dia awal penyakitnya itu hari Selasa. Kalau yang ngelipat pas kita habis permohonan doa, ya Allah hamba mohon dilipat jari saya untuk mengetahui hari penyakitnya Fulan bin Fulan. Setelah dia ngelipat, nah jempol ini kita hitung aja Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Berarti awal penyakitnya Sabtu nih. Sabtu di mana? Di belakang sini. Karena gini, kalau orang yang sudah puluhan tahun sakit, saat kita tanya, Bapak sakitnya hari apa Pak? Aduh, saya sakitnya udah hampir 10 tahun, jadi saya lupa tuh mulai sakitnya hari apa. Itu nggak mungkin ingat di harinya. Jadi kita yang deteksi sendiri. Tapi jangan depan orang, yang kita masuk kamar, kita deteksi seperti yang tadi, begitu. Dengan mengisi ke-7 jari kita, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, dan berdoa dengan pin kita, dan minta sama Allah lipat jari kita
untuk awal penyakitnya fulan bin fulan yang mana. Kalau ngelipatnya ini ya berarti Senin, ini ngelipatnya berarti Selasa, kalau ngelipatnya berarti Rabu, dan seterusnya. Kalau udah ketahuan hari titik harinya, baru kita angkat. Kita ingat tuh hari tadi apa, hari Sabtu udah ketahuan ya, udah ketahuan hari penyakitnya itu. Dan sekarang kita masuk ke 3 hak: hak Allah, hak dokter, hak kita. Kita angkat tangan lagi, karena jangan sampai hak Allah kita ambil juga, kita pegang juga, itu bahaya. Dia sembuh, jatuhnya kita nalangin, kita yang sakit, itu jangan. Jadi kita angkat tangan. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, hamba mohon jika penyakitnya fulan bin fulan hak Allah, angkat tangan saya. Jika hak saya, lipat jari saya. Jika hak dokter, turunkan tangan saya. Dengan keyakinan yang mantap, kita lihat kalau dia naik ke atas, itu berarti hak Allah. Kalau jari kita ngelipat, berarti hak kita. Kalau dia turun, berarti hak dokter. Sekali lagi ya, Bismillah 3 kali, syahadat, nanilahi, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, hamba mohon lipat jari saya untuk mengetahui hak dari penyakit fulan bin fulan. Kalau hak Allah, angkat tangan saya. Kalau hak saya, lipat jari saya. Kalau hak dokter, turunkan tangan saya. Kita harus yakin dan konsentrasi. Kalau ini ngelipat, nah itu berarti hak kita boleh tuh, kita hajar dari Sabtu kita gores, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat, selesai 7 hari titik. Tapi seandainya kita berdoa, naik hak Allah, jangan sekali-sekali kita pegang, karena jatuhnya itu bahaya. Jatuhnya bisa nalangin dia sembuh, kita sakit, itu jangan. Tapi kita jangan juga, oh ini bapak nggak bisa, bapak pulang aja, nggak boleh. Tetap kita syariatin, kita buatkan air, ambil air, kita bacakan pin Al-Hikmah Himatal Jabaro, bacakan ayatnya dan kasih orang tersebut. Bagaimana jika turun hak dokter? Kalau kata guru saya ya, itu dia pergi ke dokter dan banyak-banyak sedekah. Dan kita juga nggak boleh, hak dokter kita juga nggak boleh kita mengambil itu, kecuali dia melipat itu hak kita, baru kita hajar. Kita buang tuh dari Sabtu belakang kepala, Minggu telapak kaki, Senin belakang lutut, Selasa paha, Rabu perut, Kamis dada, Jumat kening, terakhir ya kening. Jadi tetap lingkarannya itu 7 hari. Itulah 3 hak. Ada hak Allah, hak dokter, hak kita. Jadi enggak semua penyakit kita bisa pegang, terlebih penyakit yang berat. Takutnya itu hak Allah, kita pegang aja dia sembuh, kita yang sakit. Itu kita nggak mau begitu. Tetap walaupun itu hak Allah, kita udah berdoa itu hak Allah, tetap kita syariatin. Kita ambilin aqua atau air, atau dia suruh beli aqua, kita bacakan pin kita, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ini anggap aja saya lagi megang aqua ya. Pas selesai, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, hamba mohon jadikanlah air ini air untuk segala obat. Setelah selesai kita itu, kita tembak 3 kali perut kita kedut. Terakhir putar, Allahu Akbar. Ini tutup ininya dibuka dulu ya, tutup botolnya dibuka dulu ya, anggap aja botolnya. Ini salah satu metode ilmu hikmah Himatal Jabaro untuk kita membuat air pengobatan. Ini bisa untuk air pengobatan, bisa untuk pagaran, atau untuk
menetralkan energi negatif. Tergantung niat kita untuk doanya sama pinnya. Nah, niatnya buat apa? Saya contohkan buat misalnya rumah ini energinya itu rumah ini ada energinya yang kayaknya panas aja hawanya gitu. Kita bikin tuh air. Nah, anggap aja ini saya megang botol nih ya. Dibaca di Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Ya Allah, saya niat menjadikan air ini agar menjadi air untuk menetralisir aura-aura negatif yang ada di dalam rumah ini. Tembak 3 kali. Allahu Akbar. Terakhir putar. Allahu Akbar gitu. Jadi ya Allah, saya niat membuat air ini untuk menetralkan energi-energi negatif di dalam rumah ini. Tembak 3 kali. Nah, airnya itu buat apa? Airnya itu dibuat ngepel. Jadi misalnya punya sebotol aqua itu taruhlah buat 3 hari. Jadi air kerannya setengah ember, air aquanya masukin sedikit, cukup sampai 3 hari dah, cukupin sampai 3 hari dibuat ngepel agar aura negatifnya hilang. Itu memang untuk begini jarak dari media sosial ini agak-agak susah menangkapnya, tapi kalau sering didengar itu lama-lama akan nangkap dia, karena memang agak panjang penjelasannya gitu. Dan untuk selanjutnya sekarang gini, kita lagi di rumah. Terus kawan kita nelpon, Assalamualaikum Ustadz, tolong ke rumah, orang tua saya sakit nih gitu. Terus kita gimana? Kita jalan nih. Saya jalan nih. Saya lihat nih orang teman ibunya teman saya ini sudah sakitnya udah agak parah. Tetap saya ambil 3 haknya. Saya minta hak ini hak Allah, hak dokter, hak kita. Tetap saya cari harinya, hari baiknya untuk memegang, dan hari pertamanya dia sakit. Ketika kita udah pegang, waktu itu saya udah pegang nih, udah selesai, kita jangan sekali-sekali langsung pulang ke rumah. Takutnya ada yang ikut. Berefek pada rumah, berefek kepada kalau kita punya anak kecil itu sering nangis karena yang ikut ini bawaannya panas. Kalau orang udah punya penyakit begitu, apalagi penyakitnya non medis gitu. Metode-metode yang tadi itu bisa dipakai buat medis, bisa dipakai buat non medis. Biasanya kalau buat non medis itu nanti akan datang suatu sihir, isyaratul ilahiyah. Jadi akan datang tak, oh pakai ini, nah itu ikutin. Untuk yang ikhwan ahli masalah Jabaro biasanya itu sudah paham tuh, datang sirah, oh pakai ini, hajar pakai ini. Saya pernah dibilang itu medis atau tidak, saya juga kurang paham, tapi secara getaran di ilmu ahli masalah Jabaro itu ada getaran penyakit non medis itu berasa di tangan saya, tapi saya nggak mau terlalu fokus ke itu santet atau apalah gitu. Saya deteksi itu getar banget di bagian paha. Itu isyaratul ilahiyah datang. Ambil daun sirih 3 lembar. Saya suruh tadi teman saya, cari deh daun sirih 3 lembar. Itu dalam kaidah saya berguru itu nggak ada. Tapi memang guru saya pernah berkata, nanti kalau ada sihir yang datang, isyaratul ilahiyah yang datang, itu ikutin, itu dapat petunjuk Allah, bisikan dari Allah. Ya udah, diambil daun sirih, saya masukin ke air, saya bacakan ayat, saya minumkan. Alhamdulillah besoknya dia bisa jalan. Waktu itu dia jatuh dari kamar mandi 2 hari nggak bisa jalan. Saya daun sirih 3 lembar, saya doakan, alhamdulillah bisa jalan. Ya tetap
Itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Untuk pencernaan ini nanti didengar secara terus menerus, karena ini bisa buat penyakit medis dan buat penyakit non medis, dan bisa air itu juga bisa buat pagaran rumah. Bagaimana buat pagaran rumah? Tinggal diganti ini aja, doanya aja. Kalau yang tadi doanya kita buat menyembuhkan orang, kalau buat netralisir rumah ya kita sebut buat menetralisir rumah, buat membuang aura-aura negatif. Kalau buat pagaran ya kita buat pagaran, atau buat pelarisan usaha kita buat air, buat kita air Bismillahirrahmanirrahim 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Baru kita doa. Doanya apa? Sesuaikan dengan kebutuhan kita. Misalnya kita berdagang, kita doa, ya Allah jadikanlah air ini untuk agar dagangan saya supaya laris, entah perut atau kedut perut 3 kali. Allahu Akbar. Nah nanti sebelum kita dagang, air itu buat apa? Buat kita pel tuh dagangan kita. Apa aja tuh, lantainya kita pel tuh dagangannya. Kalau dia pakai gerobak ya dilap-lap pakai air itu. Jadi pin itu ya, pin 3333 itu dan doa itu adalah multifungsi. Kita punya hajat apa, itu cukup dipakainya. Karena itu adalah pin itu bagaikan peluru, dan patiknya itu ada di perutnya saat kita patik. Nah, pin peluru, ayat peluru. Pelurunya dari mana? Kalau kita punya patiknya doang, kita entak perut, kita hanya bisa ngedut perut, kita hanya punya patik, pistol punya patik, tapi kita nggak punya pelurunya. Pelurunya mana? Baca ayatnya. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal Alamin Qayyumu yarzuqu may yasha'u wa ilahi anta maqsudi wa duqa matlubi wa fa bidu amrillah Allah. Itu pelurunya. Itu ada, kemarin sudah saya jelaskan berapa kalinya, dari 13 kali, 72, dari 13 kali, 33, 72, 11 dan sampai 1001. Semakin tinggi itu istilahnya kaliber pelurunya semakin besar. 13 ya seukuran senapan lah. Nanti kalau udah sampai 1001 itu semakin kencang nembaknya, itu semakin enak, ngisi enak, mager, lapangan juga udah enak, udah kencang gitu. Sekali lagi saya ingatkan, karena di akhir ini saya akan berdoa. Insya Allah saya akan berusaha mengirim energi ke sahabat semua. Jadi sediakan aqua untuk pengobatan, karena sekarang ini kita tahu sendiri pandemi corona ini banyak orang yang sakit. Sediakan deh aqua sambil kita berlanjut sambil cari aqua. Nanti di akhir acara saya akan berdoa, dan semoga Allah menyampaikan energi al-hikmah dari sini untuk air pengobatan di sahabat semua yang sedang live di sini, yang sedang melihat maupun yang nanti yang akan melihat, itu sama saja insya Allah. Dan selanjutnya di sini kemarin saya live dan banyak yang request. Karena terlalu banyak, makanya saya nggak harus memilih-milih, karena durasinya sangat panjang. Jadi saya pilih-pilih yang mana gitu. Jadi ini tambahan aja ya. Kalau yang tadi itu coba didengar berulang-ulang. Kalau suara saya kurang jelas pakai headset, malam hari dengar, lama-lama akan paham. Tapi ini khususnya bagi ikhwan al-hikmah Mata Jabar yang sudah diijazahkan. Bagaimana yang belum diijazahkan? Silahkan Anda cari guru yang bisa mengijazahkan. Nggak perlu ke saya. Banyak al-hikmah di mana-mana. Silahkan cari di mana-mana. Misalnya yang di Kalimantan ada al-hikmah, silahkan di al-hikmah. Nggak perlu datang ke Jakarta ke saya gitu. Minta ijazahnya, minta, nanti akan dikasih amalannya dan tata caranya itu. Jadi pernah juga sih ya dari Palembang, dari Ogan Hilir,
pada datang kemari untuk ijazah. Ya sebenarnya saya di sana juga sahabat saya banyak yang sudah bisa mengijazahkan. Tambahan dari saya ini mungkin kalau untuk kita ini enak nih, karena bagaimana cara kita untuk mengisi cincin dan bagaimana kita mengetahui cincin ini ada energinya atau tidak, atau cincin ini emang sudah didoakan atau sudah digores dalamnya atau tidak, itu nanti akan ketahuan. Jangankan kita pegang, kita lihat di dunia maya, kita deteksi itu akan ada getaran di tangan kita. Caranya bagaimana? Yang pertama kita deteksi ya, deteksi benda. Ini bukan cuma cincin aja, bisa keris, bisa macam-macam deh, bisa horiso, bisa ontokusumo, sabuk wojo atau lain-lain. Kalau situ mau penasaran nih dengan produknya Bang Hikmah nih, deteksi aja, saya ajarin nih cara deteksinya. Jadi kalau yang bisa digenggam kayak cincin begini, digenggam aja, digenggam, kita baca nih. Kalau ini boleh dilakuin sama yang belum ijazah. Kita baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Nah, di sini letak doanya nih. Ya Allah, jika cincin yang saya pegang ini ada energinya, ada isinya, tolong gerakan tangan hamba sekuat-kuatnya. Jika tidak ada energinya, diamkan tangan hamba. Nanti kita tahu, misalnya dia bergetar, itu memang ada energinya. Jika dia diam, berarti nggak ada energinya. Seandainya dia bergetar, kita coba lagi. Kita misal penasaran, wah masa sih bisa bergetar sendiri, kita coba lagi tuh. Kita coba aja lagi. Tetap baca bismillah 3 kali, syahadat 3 kali, innalillahi wa inna ilaihi rajiun 3 kali, ya Allah ya Abdul Jabbar 3 kali. Ya Allah, apabila cincin yang saya pegang ini ada energinya, getarkan tangan hamba sekencang-kencangnya. Jika tidak ada energinya, diamkan tangan hamba. Jika diam ya dia nggak ada energinya, tapi jika dia bergerak itu ada energinya. Kunci utamanya yaitu yang namanya Abdul Jabbar. Abdul Jabbar itu apa? Tangan di sini harus keras karena agar energinya mengalir. Di sini harus dikerasin, di sini harus dikerasin, di sini harus dikerasin. Jadi baru baca. Kita udah keras ini, keras baca. Bismillah, syahadat, innalillahi, ya Allah ya Abdul Jabbar. Ya Allah, jika cincin ini ada energinya, gerakan tangan hamba sekencang-kencangnya. Jika tidak ada energinya, diamkan tangan hamba. Kalau dia bergerak begini, nah kalau saya ini bergerak, dia bisa akan begitu-gitu. Oh itu kencang. Kalau bagaimana kalau dengan sabuk wojo, taruh depan kita. Kalau sabuk masih bisa dipegang juga, kita lipat, kita pegang masih bisa. Sorban masih bisa. Yang nggak bisa dipegang kita jarak gini aja nih. Telapak tangan kita arahin ke azimat tersebut sama doanya. Kalau ya Allah, kalau yang di hadapan saya ini ada energinya, getarkan tangan hamba sekencang-kencangnya. Jika tidak ada energinya, diamkan tangan hamba. Kalau dia akan bergetar, berarti itu ada energinya. Kalau diam berarti itu kosong. Ini bisa dipraktekkan secara langsung maupun kita sedang lihat buka Facebook, ada orang yang memaharkan sesuatu, kita cek aja langsung tuh, kosong, apa ada energinya gitu. Itu sering dilatih, kepekaan sering dapat. Pertama-tama saya juga getarannya kecil, tapi sering dilatih akan dapat. Nanti mungkin saya akan mengajarkan yang namanya silat gaib. Silat gaib ini sangat berfungsi. Memang dia saat kita gerak itu, kita baca itu, dia akan bergeraknya aneh, ngaco kita bergeraknya aneh.
Tapi kalau sering dilatih, misalnya kita minta jurus apa, ya dia nyampe. Misalnya kita minta jurus beksi, dia akan seperti jurus beksi gitu. Sering dilatih, efek ke kitanya, jika kita diserang kita akan refleks. Ada orang nonjok kita akan nangkis, akan refleks sendiri gitu. Itu keuntungannya. Kita sebutnya silat gaib atau silat Nabi Musa. Kalau sudah ada air, tolong dibuka botolnya, saya akan lihat komen-komennya sebentar. Terima kasih yang sudah menonton. Bagi yang nanti yang akan menyimak di acara selesai, untuk airnya tidak apa dan ditaruh aja di depan doanya. Jadi kesimpulan dari saya itu, yang tadi saya bicarakan itu didengarnya berulang-ulang. Kalau sekali itu nggak bakal nyampe di hati. Sering didengar, nanti akan paham. Oh, ada Bang Eko ya. Bang Eko, Bang Ane lagi dirawat di rumah sakit nih. Minta doanya ya Bang. Ya Bang Eko, semoga cepat diangkat oleh Allah penyakitnya. Ini Bang Eko nih, Bang Eko Bayok ini sahabat saya ini. Sudah lama nggak bertemu. Semoga cepat sehat Bang Eko ya. Siapkan aja air Bang Eko. Nanti insya Allah saya coba doa dari sini dan saya coba kirim energi dari sini. Semoga Allah mengijabah. Nanti setelah selesai doanya, airnya itu misalnya air aqua, jadi jangan langsung dihabisin, dicampur dengan air biasa. Air biasanya setengah gelas, masukin aquanya setengah gelas, jadikanlah buat 4 kali minum atau 5 kali minum gitu. Ini pertanyaan-pertanyaan masih banyak, tapi saya akan bagi waktu karena durasi terlalu panjang. Mungkin besok atau pas saya waktu luang, karena saya habis zuhur juga harus berangkat. Jadi kita tutup saja dengan doa dan disiapkan airnya. Siapkan airnya ya. Tolong dibuka tutup botolnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar, ya Allah ya Abdul Jabbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya niat mengirimkan energi hikmah untuk orang-orang yang berada di depan hadapan saya maupun orang-orang yang sedang menonton di sini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Mohon izinnya kepada yang mempunyai Kiai Haji Amirin Abdul Jabbar bin Syarbini. Mohon izinnya atas kekuatan, keimanan, kerezekian, kesembuhan, kesehatan, dan hukum-hukum hikmah atas diri saya, atas diri sahabat-sahabat saya yang berada di dunia maya, agar supaya sehat walafiat, dijadikan keluarganya keluarga yang sakinah wadah warahmah, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah qayyum yarzuqu man yasha ilahi tamasudi wa Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda naimin, hamdan wa fil mahwaqifu mazidah. Ya Rabbana hamdaka main bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil afwali wal fat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutarana biha min jamil syahat wa tarfana biha indaka ahlal darajat wa tubalighuna bil asam min jamil khairi hayati wa abadal mamat. Allahumma inna as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wa salamatan min kulli ismin wa ghanimatan min kulli birin wal fawza bi jannati wa najati minan nar wa afa indal isab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa lafiyatan fil jasadi wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa marfatan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fini ma huwa kafiru. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan wa fini ma huwa kafiru mazidah. Ya Rabbana kal hamda kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Subhanaka la nusin sanana alaika anta kama asnaita ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda, walakal hamdu iza radit, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wahidin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'i ala ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisal arda wa man 'alaiha wa anta khairu warisin. Allahumma inna nastafizuka wa nastadi'uka adyanana wa anfusana wa amwalana wa ahlana wa kulla syai'in ataitana. Allahumma ja'alna wa iyyahum fika nafik wa amanika wa iyazika min kulli syaitanin marid wa jabarin anid wa zil ainin wa zil ma'in wa zil hasadin wa min syarri kulli dzi syarri innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma jamilna bil afiyati wa salama wa haqiqna bil taqwa wal istiqamah wal aizna min mujibati nadama fil halali wal mali innaka syami'u du'a. Wa sholli Allahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim azma'in warzuqna kamala mutaba'ata lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismil al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul ya Allah. Ingat airnya jangan langsung dihabisin. Airnya dijadikan untuk berapa kali minum. Jadi dicampur sama air biasa. Jadi jangan langsung habis. Untuk 6 kali atau sampai 10 kali dicampur. Jadi airnya itu air bibit yang itu jangan cepat-cepat habis gitu. Semoga Allah mengangkat penyakit yang sedang sakit. Semoga Allah mengangkat bala bagi negara kita, karena dengan adanya bala pandemi corona ini banyak sahabat-sahabat kita, banyak ikhwan-ikhwan saya juga yang berimbas dari pemutusan kerja, PHK dan lain-lain. Jadi kita sangat berharap dengan keyakinan kita, dengan wirid kita, dan usahakan bangun malam untuk sholat dan baca doa wahbah untuk agar bala. Tapi perlu diingat ya, jika bala yang jatuhnya untuk Nabi, bala dan musibah jatuhnya untuk Nabi, itu untuk mengangkat derajat Nabi. Jika bala dan atau musibah, bala dan musibah jatuhnya kepada manusia, kepada kita ini, itu untuk menghapus dosa. Ingat tuh. Jadi agar imun kita kembali lagi. Jadi sakit kita itu adalah pelebur
dari dosa-dosa kita akan dileburkan, dihancurkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bala, sekali lagi ya, bala yang jatuhnya, bala musibah yang jatuhnya kepada nabi, pada rasul, itu untuk darajah, mengangkat derajatnya. Bala musibah yang jatuh kepada manusia, kepada kita, itu untuk meleburkan segala dosa-dosa kita yang kita pernah perbuat, baik yang kita sengaja maupun yang kita tidak sengaja. Makanya kenikmatan saat sakit itu dicabut, kenikmatannya, rezekinya dicabut, kecantikannya, ketampanannya dicabut oleh Allah. Yang nggak dicabut apa? Pahalanya nggak dicabut, justru malah dosanya dileburkan. Cukup dari itu, cukup dari saya, karena ini masih ada beberapa lagi, karena nanti saya akan sambung lagi kalau saya ada waktu, karena ini sudah mau zuhur, saya harus ada janji. Insya Allah waktu luang saya akan lanjutkan dengan materi-materi yang lainnya. Akhir kalam dari saya ucapkan terima kasih banyak bagi yang menonton dan menyimak, dan bagi yang akan menyimak setelah selesai live ini, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah memudahkan kita, urusan kita dimudahkan oleh Allah. Semoga kita diberi kesehatan, keluarga kita diberi kesehatan, anak-anak kita diberi kesehatan, dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Semoga kita diperbanyak rezeki kita untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhir kalam dari saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.